Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujadana ila nuril wujudi min dhulmatil adam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin alladzi 'allamana ma lam na'lam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'il malikil 'alam wa ba'du. Ayyuhal hukama'ul kurama, ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah, wa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan segenap nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat belajar dan belajar untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau adalah uswatun hasanah yang memberikan contoh kebaikan kepada kita, supaya kita selalu memperbaiki akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang istighfar sebagai vaksin maknawi bagi umat Islam. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang maksum, terjaga dari dosa, dan seandainya melakukan kesalahan pun akan diampuni oleh Allah. Tapi mengapa dalam riwayatnya diceritakan kalau beliau senantiasa beristighfar kepada Allah dan senantiasa memohon ampun kepada Allah? Bahkan di setiap harinya beliau senantiasa beristighfar dan memohon ampun tidak kurang dari 70 kali. Sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah di setiap hari lebih dari 70 kali. Nah, apa rahasia dari sikap beliau ini? Mengapa beliau selalu membaca istighfar kepada Allah? Jawabannya adalah yang pertama, hal tersebut dilakukan sebagai pelajaran dan dorongan bagi kita umat Islam agar senantiasa juga melakukan hal tersebut. Logikanya, Nabi yang maksum terjaga dari dosa masih membaca istighfar dan bertaubat memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari masih saja sering melakukan dosa dan kesalahan? Akankah kita juga enggan untuk bertaubat? Apakah kita tidak malu? Alasan yang kedua adalah karena begitu banyak hikmah dan manfaatnya, maka Rasulullah memberikan contoh supaya kita senantiasa beristighfar kepada Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dan diterangkan dalam hadis maupun dalam Al-Quran, bahwa begitu banyak hikmah dan manfaat dari beristighfar kepada Allah. Yang pertama, dengan kita membaca istighfar, maka sama halnya kita menggembirakan Allah. Yang kedua, dengan membaca istighfar, maka kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang ketiga, dalam riwayat Ibnu Majah diterangkan bahwa dengan beristighfar Allah akan mengampuni kita dan memberikan obat pada kita. Yang keempat, dari hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim diterangkan bahwa dengan beristighfar kepada Allah kita akan selamat dari api neraka. Yang kelima, dengan beristighfar akan membuat setan menjadi kecewa dan putus asa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Ahkam. Yang keenam, dengan beristighfar juga akan bisa meredam azab bagi kita, sebagaimana keterangan dalam surat Al-Anfal ayat 33 yang artinya, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau beristighfar. Dengan beristighfar bisa mengusir kesedihan. Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian dengan beristighfar kepada Allah, maka orang-orang akan
menjadi orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 70 juga diterangkan bahwa dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka keburukannya akan digantikan dengan kebaikan. Begitu banyak hikmah dari membaca istighfar. Dan masih ada lagi, dengan beristighfar kepada Allah maka akan dapat mengatasi berbagai macam masalah, baik masalah rezeki, ekonomi, kesehatan, musibah, keturunan, karir, dan lain sebagainya. Atau dengan istilah lain, istighfar itu merupakan vaksin maknawi bagi kita umat Islam yang dapat menyelamatkan kita dari semua masalah yang ada. Hal tersebut sudah diterangkan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 10-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Artinya, maka aku Nuh katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Surat Nuh ayat 13. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita jadikan istighfar sebagai vaksin maknawi untuk diri kita semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.